Music. 5, 6, 7, go. Ayo fantasi melambai di sinar pagi. Hey hey cantik dia luar. Tapi ternyata di teater musikal itu bukan hanya soal dance-nya, cuma harus bisa acting di dalam dancing gitu. Hasil atau benefit dari program itu sangat nyata. Ya. Dimana ini adalah benar-benar sebuah batu loncatan untuk mereka terjun ke industri, atau setidaknya, which is very important, adalah network kepada pelaku-pelaku industri. Secara langsung mereka ada di program ini, mereka network kepada kami bertujuh dan Indonesia Kaya. At least ya. At least gitu, dan itu udah network yang web yang lumayan membuka gitu. Jadi ruang kreatif intensif musikal budaya, kita berawalnya dari si program ruang kreatif ini yang kita memang udah adakan awalnya di Galeri Indonesia Kaya. Jadi sejak Galeri Indonesia Kaya ada, kita selalu ada program-program workshop. Kalau di GIK sifatnya gratis gitu. Jadi workshop tari, workshop apapun yang memang berhubungan dengan industri seni pertunjukan. Nah, akhirnya berkembang menjadi program intensif yang kita namakan ruang kreatif intensif musikal budaya. Ini spesifik ke teater musikal. Jadi yang dipelajarin bukan hanya nari, tapi benar-benar semuanya, nari, acting, dan nyanyi. Halo Opal Gang, selamat datang di another edition of Opal OG Podcast barengan sama aku Adi Ramsyah atau Adi, yang hari ini senang sekali karena bukan cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi Opal Gangs yang di luar bisa terlibat dalam sesuatu yang kayaknya harus kita lestarikan. Itu tentang kreativitas dan Indonesia banget. Karena Adi udah barengan sama beberapa orang yang kayaknya akan memberikan insight yang bagus dan bahkan mungkin bisa menjadi mentor Opal Gangs. Nah, pengen kan belajar dari mereka? Kita udah bareng-bareng sama teman-teman dari Indonesia Kaya. Selamat datang di Opal. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang sama-sama. Yang pertama kita kenalin dulu, ada Billy Gamaliel, Program Manager IndonesiaKaya.com. Selamat datang. Terima kasih. Halo Opal Gangs. Yes, Opal Gangs. Ajak aku masuk gengs ya. Kita udah ngegeng di sini bareng-bareng ya. Dan selanjutnya ada Pasya Prakasa, Dance Teacher. Halo Opal Gang. Dan ini ada yang udah aku sering banget lihat juga di sosial media, udah banyak banget kayaknya yang ini ada Kak Ufa Sofura atau Ufa sebagai dance teacher juga. Halo. Halo Opal Gang. Kenapa tadi aku bilang spesial banget hari ini, karena Opal Gang bisa terlibat karena kita akan ngomongin ruang kreatif intensif musikal budaya. Wah, ini dari judul aja tuh udah kayak ada ruang kreatif intensif musikal budaya. Oke, dua kakak-kakak ini adalah performance yang udah pasti semua tahu, pernah lihat, oh ini ternyata namanya kakak ini ya, pernah nonton, ternyata pernah lihat di sosial media, pernah lihat di panggung juga. Emang perjalanan dan pengalaman di pertunjukan panggung, apalagi teater musikal, boleh nggak sih satu persatu? Awalnya gimana? Kalau spesifik ngomongin teater musikal sih sebenarnya aku baru mulai itu kuliah. Kuliah, oke. Iya, kuliah. Kebetulan satu kampus kita dan satu project juga, satu produksi. Jadi dari situ muncullah kecintaan aku terhadap teater musikal gitu. Jadi itu sekitar tahun 2008-2009. Oke. Tapi terus dari sekian banyak mungkin bidang, dari sekian banyak, udah di dunia nari aja gitu ya, masih banyak tuh yang lainnya. Ini kenapa spesifik jatuh cintanya sama teater musikal? Soalnya beda ya kalau menurutku, kayak kalau dance itu kan ya udah, maksudnya kita bergerak menghibur buat diri sendiri juga ya, tapi kalau ketika ngomongin teater musikal itu udah lebih ke pesan, lebih ke alur cerita. Jadi pun bisa dibilang tidak semua penari itu juga bisa menarikan koreografi di teater musikal gitu, karena memang harus ada spesifikasi khusus lah. Pas zaman kuliah mulai itu langsung kayak ini sih gue banget, gue bisa. Apa kayak susah ya, gue harus ngulik lagi nih, apa gimana sih? Sebenarnya sih pasti kalau ngulik lagi itu pasti. Tapi ternyata di teater musikal itu bukan hanya soal dance-nya, cuma harus bisa acting di dalam dancing gitu. Jadi value-nya itu lebih banyak lagi gitu ya. Kalau Kak Ufa pas lagi kuliah. Kalau Kakak Pasya inget nggak awalnya kapan? Flashback please. Ini akan ketahuan banget nih gue angkatannya. Jadi awalnya mungkin kalau kecemplung ke industri mungkin tahun 2000 ketika zaman Bahala pisan itu ada
pemilihan-pemilihan majalah remaja bakat dan segala macam itu saya salah satu korbannya. Lalu dari situ memang kuliahnya juga di bidang musikal teater. Kebetulan ada kesempatan kuliah di New York pada saat itu. Dan setelah lulus audisi di sana dan banyak gagalnya, tapi ada beberapa yang lolos dan itu menjadi pengalaman berharga banget sampai sekarang yang akhirnya sekarang dipakai dan di-apply kepada teman-teman di sini. Dari situ sih kalau kecintaannya saya emang dari kecil udah suka aja. Kalau dari sisi pemain nih ya, kalau dari sisi dancers itu, pemain dan dancers di teater musikal itu kan kita harus ngikutin alur ceritanya dan moodnya juga harus beda-beda. Jadi itu sih yang kayak double job istilahnya gitu ya, kayak harus acting tapi diimplikasikan ke dance-nya gitu. Nah cuma kalau dari segi jadi koreografer di teater musikal itu lebih lagi ups and downs ya, karena kan harus menyesuaikan cerita dan genrenya nggak bisa cuma satu, tapi harus bisa kayak aplikasiin berbagai genre tapi tetap masuk ke cerita. Jadi bukan cuma pertunjukan tari aja gitu. Dan gak banyak juga koreografer mungkin yang cinta semua genre. Kebetulan aku dan Uva tuh kayak kita gak cinta semua genre gitu. Kadang-kadang itu tuntunan dari mungkin dari sutradara atau dari cerita bahwa ini arahnya ke ballet, ini arahnya ke hip hop, ini arahnya ke ini ke itu. Uva punya kemampuan tradisi yang lebih dari aku. Jadi kayak memang harus mencintai seni tari seluruhnya gitu. Harus open mind, open minded juga gitu. Dan aku banyak belajar banget tentang seni tradisi gitu karena backgroundku tidak di situ awalnya. Gitu. Kalau dispesifikan lagi ke musikal gitu ya. Oke, tadi udah disebut juga nggak cuma nari tapi harus ada actingnya segala macam. Tapi uniknya tuh apa sih dibandingin genre-genre atau bagian-bagian lain tuh, uniknya apa sih si musikal ini? Mungkin yang tadi Uva bilang bahwa pada ujungnya itu berbasis acting kan. Jadi berbasis seni peran. Oh, dan satu lagi bukan cuma acting, harus bisa nyanyi juga. Oh iya, itu tentu. Bener-bener semuanya ya. Bener-bener semua. Jadi kalau misalnya memang lebih bagusnya di nari tapi harus tetap bisa acting dan nyanyi gitu. Atau lebih bagus di nyanyi tetap harus bisa nari dan jujur acting. Aku tuh suka sekali nonton teater musikal ya. Terus pas masih kecil tuh yang kayak gila pengen sih tapi gue nggak bisa ini. Gue mungkin jogetnya bisa dikit tapi nggak bisa nyanyinya fals, tapi actingnya nggak bisa. Jadi memang harus ada berapa persen part of semuanya itu ya. Betul. Nggak ada yang kayak gue jagonya nari, ntar gue actingnya gue ntar partnya dikit deh gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin sih. Dan kalau misalnya kita merasa ada kekurangan gitu, itu harusnya menjadi kebiasaan untuk kita terus latihan gitu. Kalau kebetulan aku ada pengalaman kerja di New York di seni pertunjukan juga, misalnya di teater musikal. Kalau misalnya ngelihat teman-teman tuh yang di sana mereka lagi tidak ada job, terus mereka kerjaannya lagi audisi, itu mereka selalu ngambil kelas vokal, ngambil kelas dance, ke studio Manang ngambil kelas dance, ke Manang belajar acting gitu. Selalu mengasah mereka pun, padahal mereka sendiri udah jago-jago, udah semi profesional. Cuman ketika audisi datang, mereka siap gitu dengan bekal-bekal itu. Gitu. Ngomongin tentang tadi udah ngomongin student juga dan belajar dari sana. Ditarik ke Indonesianya. Sekarang kan udah lumayan, aku sih senang banget udah banyak teater musikal. Maksudnya yang emang seni banget ada, yang komersial kayak Keluarga Cemara juga lagi ada gitu ya. Ke industri Indonesianya dan orang-orang yang pengen ikutan tuh sekarang kayak gimana sih antusiasnya anak muda untuk menjadi bagian dari teater musikal tuh seperti apa kesininya? Makin oke ya, harusnya ya, karena ya. exposure teater musikal Indonesia juga makin kebuka. Iya, kayak udah gaul gitu. Iya, gila gitu. Iya, udah gaul. Walaupun mungkin maksudnya masih kayak ke US-an gitu, tapi dari situ aja sebenarnya itu udah bisa ngebuka Indonesianya juga sih, potensi-potensi talent-talent di Indonesianya untuk lebih ke musikal Indonesianya. Sekarang kutip statusnya kayak gimana nih student-studentnya? Kayak sekarang tuh student udah jauh lebih bagus deh, atau nih sekarang nih banyak yang baru mulai, atau kayak gimana sih sekarang nih anak-anak muda yang mau terjun ke musikal tuh seperti apa? Kalau secara skill per ini ya, maksudnya kayak dance atau singing, actingnya sih
menurutku sih potensinya udah oke-oke ya anak muda sekarang. Cuma mengkombinasikan ke musikalnya itu mungkin yang mereka masih belum we have no idea harus apa gitu. Nah itu gimana Kak sih. melihat para student sekarang? Kalau ngelihat skills kita memang punya bekal yang bagus banget gitu. Cuman itu tadi perlu diciptakan suatu standarisasi sehingga ketika mereka masuk industri itu mereka siap gitu. Dan industrinya juga sedang berkembang nih. Kita pelaku-pelakunya tidak hanya di atas panggung atau depan panggung, tapi yang di belakang panggung itu yang penting juga tuh. Ekosistem itu sedang terbangun gitu. Jadi salah satu tujuan dari program ini adalah kita bagaimana mensupport ekosistem seni pertunjukan agar terus sejahtera dan kita dipakai terus. Diarahkan. Dan terus gaul terus ya. Amin. Nah, si ekosistem ini dengan dengan thoughtfulnya dan baik hatinya diprakarsai sama orang di sebelah aku ini. Billy Gameliel adalah program manager di Indonesia Kaya. Kalau kita flashback dikit, proyeknya banyak sekali. Mungkin yang deket banget adalah pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara. Tepuk tangan dulu boleh untuk Keluarga Cemara. Sutradaranya. Tepuk tangan dulu, keren. Serial musikal Nurbaya waktu itu. Betul. Ada juga serial musikal Payung Fantasi yang ini meraih penghargaan Gold di penghargaan PR Awards 2023 di Singapura. Tepuk tangan teman-teman. Dan tim media Indonesia Kaya. Dan ini adalah berkat atau jasa dari Indonesia Kaya yang punya memang ruang publik di Jakarta. Aku baru banget main minggu lalu. Aku baru main. Keren banget itu instalasi dan para panel-panelnya keren banget. Ya, terima kasih. Itu di Jakarta. Ya, kalau di Semarang juga ada ya? Di Semarang juga ada Taman Indonesia Kaya. TIK, Taman Indonesia Kaya. Jadi dan lebih outdoor. Yes. Oke. Kalau penasaran bisa cek websitenya di www.indonesiakaya.com yang ini adalah portal budaya Indonesia. Kakak Billy. Halo. Jadi kalau bisa digambarkan Indonesia Kaya itu sebetulnya apa sih? Apakah portal? Apakah sekolah? Apakah ini media atau apa sebetulnya? Jadi kalau Indonesia Kayanya sendiri memang satu program utama pertama yang kita lakukan itu adalah portal informasi budaya. Di situ kita ada 4 pilar, ada kesenian, tradisi, kuliner, dan juga pariwisata. Nah, berawal dari platform di website indonesiakaya.com, jadi beranak pinak nih. Kita punya seluruh digital assets di sosial media. Kita ada ruang publik di Jakarta dan di Semarang yang tadi dibicarakan. Dan soon to be juga akan ada dalam beberapa tahun ke depan kita juga ada satu ruang publik lagi di Jakarta juga yang lebih besar, yang lebih dekat dengan seni pertunjukan juga. Dan memang Indonesia Kaya ini bergerak untuk menghidupi ekosistem industri seni pertunjukan. Kita mau menjadi bagian yang bisa mengembangkan dan juga memajukan si industri ekosistem seni pertunjukan ini dari hulu ke hilir gitu. Jadi bukan cuman ngomongin soal bikin pertunjukannya aja atau sebagai promotornya aja, tapi juga mikirin siapa yang akan mengerjakan dan siapa yang akan tampil di industri seni pertunjukan ini gitu. Makanya ada beberapa program-program yang akhirnya turunannya ke pelatihan-pelatihan ini gitu. Karena benar-benar dari hulu ke hilir kita mau coba hidupkan. Menurut aku ini tanggung jawabnya untuk tanggung jawabnya untuk kesenian Indonesia nih sangat-sangat lumayan besar berarti ya. Besar sekali sih, tapi kita ngelihatnya ada harapan ke sana gitu. Ada harapan ke sana secara potensi itu bukan cuma ngomongin SDM, tapi kita juga punya sumber daya kayak cerita-cerita yang sebenarnya bisa banget diangkat menjadi teater musikal gitu. Banyak banget sumbernya deh yang kita punya gitu. Sesuai dengan namanya Indonesia Kaya. Ya. Jadi memang banyak banget sumbernya dan mungkin bisa dibilang sayangnya belum banyak yang memperhatikan ekosistem ini. Gitu. Dan kebetulan dari para pendiri kami, para pemilik juga punya perhatian khusus dan akhirnya ya ketika dibicarakan ya benar sih gitu. So far seperjalanan ini belum banyak pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta yang juga bisa mau memperhatikan secara khusus ke bidang ini gitu. Kita agak mengerti sedikit ke pertunjukan dan teater musikal. Ini menjadi salah satu fokus Indonesia Kaya kah atau seperti apa? Spesifik sih teater musikal. Menjadi fokus utama karena kalau ngomongin kenapa seni pertunjukan yang pertama itu dalam seni pertunjukan dalam satu judul aja gitu, mau seberapa pendek atau seberapa panjang pun produksinya itu melibatkan banyak banget SDM yang dipekerjakan.
performernya, pelatihnya, semua deh, kreator, tim produksi, sampai beranak pinak ke yang kurir-kurir yang nganterin barang, yang nganterin makanan dan segala macam. Jadi itu kayaknya dalam satu produksi aja bisa 300 sampai 500 orang gitu, seberapa pendek dan seberapa panjang produksinya gitu. So far perkembangannya menuju ke sana udah sampai mana nih? Apakah kita masih struggle atau masih ini perkembangannya ada udah sampai mana nih? Kalau bisa digambarkan. Udah sampai mana ya perkembangannya? Kalau berkembang, iya sudah berkembang gitu. Kita ngelihat udah mulai secara audience development, itu salah satu usaha. Makanya kenapa juga kita ada ruang publik Galeri Indonesia Kaya dari tahun 2013. Di situ gratis. Kita selalu istilahnya swapin masyarakat dengan pertunjukan yang gratis, dengan pertunjukan yang berkualitas. Kita kolaborasiin banyak seniman supaya dari situ udah gratis, ibaratnya nih udah disuapin. Jadi kalau ada show yang lain yang berbayar, ada ketertarikan gitu. Jadi secara program audience developmentnya kita udah coba 10-11 tahun ini dan cukup terlihat hasilnya. Kalau di GIK ya karena gratis itu kita berasa banget gitu. Sekarang kalau misalkan bikin reservasi event aja buat penonton, nggak nyampe 1 jam udah sold out, udah full 2 show gitu. Jadi ya udah gitu. Ya kita juga ngakuin gitu ya, teater musikal nggak banyak orang juga mungkin yang bisa duduk 2-3 jam untuk menyaksikan yang mungkin nonton film aja ada gambar jelas, ada subtext jelas gitu, bisa gitu. Nah ini live semua kan gitu. Tapi kita senang dengan perkembangan itu, dengan mulai banyak generasi anak-anak muda juga sekarang yang kita ngelihatnya. Mereka udah bahkan bisa melihat industri ini karena pelopor-pelopor kakak-kakak ini juga, akhirnya mereka bisa ngeliat industri ini bisa menjanjikan juga buat mereka untuk bisa makan dari situ gitu. Karena terbukti yang makannya dari seni pertunjukan bisa hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Amin. Jadi mereka udah mulai nih kelihatan teman-teman generasi muda yang sekarang udah mulai ada ketertarikan lebih ke sana gitu. Jadi berkembang. Untuk menjembatani itu, terus untuk bikin gap antara kayak, aduh bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya, makanya dibikin program Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya. Oke. Jadi ini tuh sebetulnya apa? Apakah kalau dari namanya kayak kelas kah atau workshop kah atau aku bisa langsung tampil atau gimana? Briefly dulu. Kalau jadi Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya, kita berawalnya dari si program Ruang Kreatif ini yang kita memang udah adakan awalnya di Galeri Indonesia Kaya. Jadi sejak Galeri Indonesia Kaya ada, kita selalu ada program-program workshop. Kalau di GIK sifatnya gratis gitu. Jadi workshop tari, workshop apapun yang memang berhubungan dengan industri seni pertunjukan. Nah, akhirnya berkembang menjadi program intensif yang kita namakan Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya. Ini spesifik ke teater musikal. Jadi yang dipelajarin bukan hanya nari, tapi benar-benar semuanya nari, acting dan nyanyi. Dan juga bahkan beberapa kali kita share ke mereka bagaimana sih persiapan di belakang layar, what to do in the creative process and lain-lainnya. Gitu. Jadi ini kelas, ini intensif, isinya belajar tentang triple threat. Kalau di teater musikal disebutnya bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting. Ketiganya dilatih dan karena namanya intensif, jadi depth-nya lebih dalam secara pengalaman dan knowledge, tapi juga durasinya juga lebih panjang. Karena kita mau teman-teman yang nantinya ikutan, kita ada kesempatan tampil karena di akhir kelas pasti akan ada penampilan dari teman-teman peserta. Tapi kita pengennya bukan cuma berhenti di situ. Ya mereka ketika selesai dari program ini bisa dipakai bekerja di panggung-panggung yang banyak gitu, banyak yang nyambut mereka gitu. Ini terbukti intensif dan memang mungkin akan deep dan depth banget. Ini adalah periode kelasnya dari 14 September 2024 sampai 2 Mei 2025. Kurang lebih 8 bulan, kurang lebih. Itu semua akan ini tipenya akan diajarinkah atau ini kita butuh orang-orang yang memang sudah ada basic dan akan kita perdalam lagi? Walaupun ini sifatnya pelatihan, tapi iya betul kita membutuhkan juga teman-teman peserta yang sudah punya basic. Tidak harus langsung advance di ketiganya karena anyway ini proses pelatihan juga. Tapi paling enggak aku suka teater musikal tapi aku zero experience, zero knowledge dari ketiga hal itu gitu. Karena itu pasti susah juga proses teman-teman dan sebenarnya kalau misalkan masih beginner banget ibaratnya. Banyak tempat-tempat lain selain Indonesia Kaya yang mereka bisa ikutin gitu, sekolah dance, sekolah musik, sekolah acting gitu, jadi banyak. Nah kita memang istilahnya untuk intermediate level menuju ke
profesionalnya mereka gitu. Jadi mereka udah punya basic, mungkin mereka udah punya pengalaman di komunitas, di kampus, tapi mau lebih mendalami, mau lebih nguasain supaya jadi pemain panggung profesional. This is the program. Yes. Kakak-kakak mentor, apa sebetulnya kriteria yang pengen daftar? Kalau secara teknis kriteria bisa dibaca. Iya sih. Nah, tapi kalau dari kita sebenarnya dari pengajar yang penting mau berproses. Itu paling penting. Basic punya tapi walau bagaimanapun ini kan memang menuju kita mau mengarahkan ke menjadi level profesional ya. Jadi memang nantinya bisa bermanfaat untuk industri teater musikal gitu. Jadi mau berproses, jangan takut. Walaupun misalnya persentase dance-nya berapa persen, nyanyinya berapa persen, acting-nya berapa persen, karena semuanya itu dilatih dan menurutku nggak ada latihan yang sia-sia. Kalau aku boleh nambahin, hasil atau benefit dari program itu sangat nyata. Dimana ini adalah benar-benar sebuah batu loncatan untuk mereka terjun ke industri, atau setidaknya which is very important adalah network kepada pelaku-pelaku industri. Secara langsung mereka ada di program ini, mereka network kepada kami bertujuh dan Indonesia Kaya. At least gitu, dan itu udah network yang web yang lumayan membuka gitu. Dan based on berapa batches sebelumnya itu kita melihat peserta-peserta kita menurut kita yang melalang buana sana sini gitu, dan mereka aktif di depan dan di belakang panggung dan layar gitu. Jadi kita merasa ya ini nyata benefit ini gitu. Yang akan diajarkan tuh sebetulnya apa? Yang akan diajarkan materinya banyak tentunya ya. Soalnya berbulan-bulan ya. Betul. Tapi itu kenapa juga kita butuh ada yang basicnya, karena kita juga nggak mungkin ngajarin dari basic banget. Jadi sudah benar-benar masuk ke dalam industri teater musikalnya gitu. Gimana kayak proses latihan teater musikal juga kayak apa gitu. Jadi sambil diasah skillnya tapi sambil diasah juga behavior dan attitude-nya menuju ke sana. Itu juga penting banget soalnya. Itu penting sekali. Dan kurikulum kami juga itu kami bertujuh yang dengan kerjasama dengan Indonesia Kaya kita rancang. Namun itu juga berbasis dari beberapa dari kami yang sudah pernah melalui program ini di New York, di Singapura, dan di beberapa kita yang dari luar gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah jembatan yang baik sekali jika memang ada ketertarikan untuk nanti peserta melanjutkan ini kuliah di luar di bidang musical theater dan performing arts lainnya gitu. Jadi teknik-teknik metode-metode yang kita akan introduce di acting, di vokal, bahkan di dance itu 11-12 dengan nanti apa yang di kurikulum di luar itu. Tapi materinya Indonesia. Jadi kita mau nunjukin juga bahwa dengan standar yang let's say internasional gitu, tapi kalau dengan konten lokal tuh ya bisa sedemikian gitu. Kabili teknis ini nanti selama September sampai Mei ini akan kayak intensif betul-betul setiap hari kah atau nginep kah atau dibawa kemana? Teknis sedikit bocoran. Ini memang kalau mungkin agak bikin kita jangan Opal Gengs jangan takut kayak wow lama banget gitu. Tapi ini sebenarnya seminggu sekali dan paling banyak mungkin 2 kali seminggu gitu. Jadi nggak bakalan kayak setiap hari Senin sampai Minggu gitu enggak. Dan tidak mengganggu aktivitasnya yang betul. Kita mostly kita akan lakukan kelasnya di weekend antara hari Sabtu atau hari Minggu, itu menyesuaikan dengan jadwal. Tapi itu intensif dari pagi sampai sore. Jadi dalam satu kali pertemuan di seminggu itu kayaknya emang udah bisa untuk mereka bekal untuk bisa mempersiapkan ke minggu depannya lagi gitu ibaratnya. Dan selama 6 bulan itu kita bagi jadi 3 term. Jadi memang ada level yang berbeda dari mulai awal introduction level gitu ibaratnya sampai ke selesainya nanti sebelum menuju ke pertunjukan akhir gitu, ke pementasan akhir. Ini sampai aku zoom posternya gratis. Jadi gak perlu pusing mikirin biaya. Nah makanya ini kan udah kita tadi bilang mungkin ini udah intermediate level lah gitu. Nah teman-teman yang baru punya ketertarikan atau yang masih aku pengen belajar basicnya dulu lagi dan segala macam, di luar sana banyak sekolah-sekolah dance, acting, nyanyi yang juga berbayar gitu. Dan itu jangan dianggap menjadi rugi gitu atau apa, tapi itu menjadi modal dan bekal yang memang perlu banget. Pemain di luar negeri aja yang udah jadi pekerjaannya memang mereka melakukan itu setiap hari gitu. Jadi
kita harapannya yang terbaik yang udah ikutan nih di sekolah-sekolah yang sudah ada gitu, di pelatihan-pelatihan yang udah ada, itu bisa ikut ke project ini supaya nanti ketika kami menyalurkan ke industri, ke ekosistemnya itu memang benar-benar sudah siap untuk langsung tinggal tampil gitu ibaratnya. Sekarang gimana cara untuk pendaftarannya? Nah, Opal Gang cuma tinggal buka aja www.indonesiakaya.com. Di situ udah ada web bannernya, Ruang Kreatif IMB, tinggal diklik. Langsung muncul formulirnya, tapi memang Opal Gang mesti mempersiapkan video acting, video nyari, video nyanyi, dan juga video menari. Karena untuk kita tahu batasan skillnya di sampai mana. Dan itu semua mesti diisi, mesti diupload video-videonya. Nanti sampai akhir, gak bakal ada transfer QRIS karena gratis ya. Gratis programnya. Jadi sampai akhir nanti udah terima email, tinggal nunggu konfirmasi dari kami gitu. Memang ini ada proses seleksi. Jadi setelah formulir online diisi, nanti kita akan seleksi sejumlah yang dibutuhkan untuk ketemu secara langsung. Jadi ada offline audition, and then baru kita umumkan siapa peserta yang bisa mendapatkan program intensif ini secara gratis. Gitu. Nah, ini pendaftarannya dibuka sampai 21 Juli 2024. Masih ada waktu berarti ya? Masih ada waktu, jadi langsung buruan daftar aja. Masih ada waktu juga untuk teman-teman di kantor Opal sini, karena kayaknya banyak banget yang mungkin gitu nonton terus di rumah depan kaca kayaknya gue bisa musikal ya, gue bisa, ya kan? Ya kan? Gimana kita gali potensi itu? Aku akan men-challenge kakak mentor ini untuk ngajarin koreografi buat teman-teman di Opal. Oke, siap ya? Boleh. Siap. Kita challenge. Let's go. Let's go. Oke, so Opal Gangs. Jadi kita mau ngajarin beberapa bagian dari koreografi yang untuk pendaftaran intensif musikal budaya nanti ya. Jadi kita akan belajar. Siap? Oke, pertama kakinya dulu. Kick, terus tambah tangan. Hap. Yes, coba dilihat dulu. 5, 6, 7, go. Wayung fantasi melambai di sinar pagi. Nice, dari sini. Langsung taruh high, cantik, Nian. Oh, yes, liriknya cantik. Iya, liriknya cantik. Gerakannya cantik. Jadi ini pakai lagu Payung Fantasi ya, liriknya. 5, 6, 7, 8, 1. Fantasi melambai di sinar pagi. Hey, cantik Nian. Ada slide. Abis itu ada wow. So, pas wow kita tinggal tarik. Wow. Asik ya. Tariknya yes. Wow. Lagi ya. Dari awal. Pelan-pelan. 7, go. Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, cantik Nian. Wow. Kita coba musik ya. Mantap nih Opal Gang. Abis ini coba sendiri ya. Oke, ya, music. 5, 6, 7, go. Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, cantik Nian. Yeah, good job. Mantap. Let's go Opal Gang. 5, 6, 7, go. Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, cantik Nian. Anda lolos ke Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman tadi saya Semoga siapa tahu ini adalah bakat-bakat terpendam yang terlihat sama teman-teman Indonesia Kaya. Nanti langsung di scout ya. Iya, benar. Oke, sebagai penutup, harapannya di batch ini dari kegiatan Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya ini apa? Setelahnya ntar pengen itu apa sih sebetulnya dampaknya? Harapannya kita menemukan talenta-talenta yang baru, yang berbakat, yang bisa turut meramaikan ekosistem seni pertunjukan Indonesia. Karena minimal Indonesia Kaya dan ketujuh mentor ini kita percaya bahwa ekosistem ini bisa berkembang ke depannya, industri ini bisa maju. Dan harapan kami sih Indonesia Kaya ya panggung teater, panggung pertunjukan, teater musikal dan lainnya itu bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jadi orang-orang masyarakat Indonesia juga bisa dengan mudahnya untuk nantinya hadir meramaikan nonton ke pertunjukan-pertunjukan yang kami adakan, yang diadakan sama teman-teman semua. Dari kakak-kakak mentor, harapannya ntar setelah beres terus nonton
studennya tampil, ini apa yang gue rasakan? Apa? Harapannya bisa melihat peserta-peserta nantinya dengan bangga mereka mampu ini loh gue akhirnya siap dan bisa dan lebih mencintai dan mengapresiasi seni pertunjukan Indonesia dan ya siap melanglang buana. Dari aku harapannya banyak nanti yang bisa hidup dari industri teater musikal. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau mau daftar ya teman-teman bisa ke www.indonesiakaya.com. Kalau Instagramnya ada di @ruang.seni.pertunjukan atau di @indonesia_kaya. Dan terakhir tanggal 21 Juli 2024. Yes. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Terima kasih. Good luck untuk acaranya. Kita gak sabar Audience. untuk sama-sama melihat journey-nya seperti apa. Oke, terima kasih banyak Opalnya sudah nonton. Jangan lupa daftar sekali lagi dan kita akan ketemu lagi di next episode Opal OG Podcast. Dadah. Dadah.